Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Febrianti. Saya dari Universitas Internasional Batam. Jadi di sini saya dengan video ini saya akan menunjukkan cara gimana saya menguji data hasil penelitian saya menggunakan program SPSS, di mana judul penelitian saya di sini yaitu pengaruh tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan pada kinerja keuangan dengan manajemen laba sebagai variabel mediasi. Jadi di sini untuk tata kelola perusahaan atau disingkat dengan GCG, saya menggunakan 3 pengukuran. Untuk pengukuran yang pertama itu adalah ukuran Dewan Komisaris Independen, yang kedua itu adalah kepemilikan institusional, dan yang ketiga itu ada kualitas audit. Sedangkan untuk uh, tanggung jawab sosial perusahaan itu yang biasa disebut dengan CSR, saya merupakan variabel X2 di sini, dan variabel kinerja keuangan menggunakan 3 pengukuran juga, yaitu yang pertama ada return on asset atau ROA, yang kedua ada earning per share, itu ada EPS, dan ada Tobin Q. Jadi di sini di mana ukuran untuk GCG, untuk ukuran Dewan Komisaris Independen, untuk meraih nilainya kita menggunakan jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah anggota Dewan Komisaris. Sedangkan untuk kepemilikan institusional, kita menggunakan jumlah saham yang dimiliki institusi dibagi dengan jumlah saham yang beredar, terus dikali dengan 100%. Dan kemudian ini kualitas audit, kita menggunakan variabel dummy yang dimana perusahaan yang melakukan audit oleh Big Four, yaitu Deloitte, EY, KPMG, dan PwC, itu yang disebut Big Four, akan diberi nilai 1, dan untuk perusahaan yang tidak diaudit menggunakan Big Four akan diberi nilai 0. Berikutnya itu untuk variabel CSR, kita menggunakan pengungkapan yang berjumlah 37 item itu dari ISO 26000, di mana itu perusahaan yang mengungkapkan item tanggung jawab sosial akan diberi nilai 1, dan sedangkan yang tidak mengungkapkan itu akan diberi nilai 0. Jadi setelah memilih nilai 1 dan nilai 0, kita akan jumlahkan total nilai 1 dan kemudian dibagi dengan 37 sehingga mendapatkan nilai indeks dari CSR ini. Untuk variabel mediasi, kita di sini menggunakan manajemen laba, itu menggunakan pengukuran modified Jones. Modified Jones, jadi berdasarkan rumus modified Jones itu harus menentukan nilai TAC atau total accrual. Yang kedua itu sampai ke nilai-nilai parameter sehingga kita mendapatkan nilai total accrual dari jumlah accrual discretionary and accrual non discretionary. Jadi untuk variabel selanjutnya atau variabel Z di sini itu merupakan kinerja keuangan yang dimana terbagi 3 pengukuran. Yang pertama ROA, itu menggunakan rumus net profit dibagi dengan total aset, dan untuk EPS kita menggunakan net profit bagi dengan number of share outstanding. Dan untuk Tobin Q di sini kita menggunakan market value equity dan total liability ditambah dengan total liability dan dibagi dengan total aset. Jadi sehingga variabel X1 di sini GCG yang dibagi menjadi 3 pengukuran, itu ada ukuran Dewan Komisaris Independen, kepemilikan institusional, dan kualitas audit, dan variabel X2 di sini adalah CSR yang menggunakan indeks ISO 26000, dan kemudian variabel mediasi menggunakan earning management atau manajemen laba menggunakan modified Jones, dan untuk variabel kinerja keuangan kita menggunakan 3 pengukuran juga. Yang pertama itu ada ROA, EPS, dan Tobin Q. Jadi berikut hasil gimana cara saya menganalisis data ini. Pertama itu kita buka dulu aplikasi SPSS-nya, akan tampilan seperti ini. Setelah itu kita akan import data Excel masuk ke dalam program SPSS ini. Jadi bisa menggunakan menu File, Import Data, pilih Excel, dan kemudian pilih data Excel yang telah kita import datanya, dan kemudian pilih Open. Dan akan muncul dialog box seperti ini, yaitu menunjukkan data Excel nanti akan seperti ini di SPSS. Apabila sudah benar, bisa langsung klik OK, dan data akan keimport ke dalam SPSS. Selanjutnya, setelah data sudah diimport ke dalam SPSS, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan analisis statistik deskriptif, yaitu dengan menggunakan menu Analyze, Descriptive Statistik, kemudian pilih Descriptive. Dan akan muncul dialog box seperti ini. Jadi kita pindahkan variabel ini ke kolom variabel yang di sebelah sini.
kecuali variabel kualitas audit atau audit quality yang di sini, karena kualitas audit di sini merupakan variabel dummy, jadi nanti akan kita pisahkan untuk analisis deskriptifnya. Jadi yang ini kita pindahkan ke kolom sebelah sini, kemudian langsung klik OK, dan akan muncul hasil uji deskriptif statistiknya. Jadi di sini bisa menampilkan jumlah data yang dianalisis, jumlah data yang diuji, nilai minimum setiap variabel, nilai maksimumnya, dan nilai minnya, dan standar deviasinya. Jadi ini hasil uji statistik deskriptif. Jadi untuk yang variabel dummy, kita bisa menggunakan menu Analyze, Descriptive Statistik, dan pilih yang frekuensi. Setelah itu kita pilih variabel dummy yang di sini dan dipindahkan ke kolom variabel ini dan langsung klik OK. Dan akan muncul tabel frekuensi ini yang dimana menjelaskan bahwa kualitas audit yang diberi nilai 0 itu berjumlah 412 data dan yang diberi nilai 1 itu berjumlah 300 data. Jadi total data keseluruhan itu adalah 712 data. Setelah melakukan hasil uji statistik deskriptif, kita akan menguji normalitas data ini. Jadi kita uji normalitas data menggunakan one sample case, yaitu yang pertama bisa menu Analyze dan kemudian pilih non-parametric test dan kemudian pilih legacy dialog dan kemudian pilih lagi one sample case dan akan muncul dialog box seperti ini. Jadi untuk semua variabel yang ada di sini kita pindahkan ke kolom test variable list dan kemudian langsung klik OK dan akan muncul hasil uji one sample for Monroe Smirnov test seperti ini. Jadi bisa dilihat dari hasil signifikan ini masih berada di bawah 0,05, jadi bisa dikategorikan bahwa data ini tidak normal. Jadi untuk menormalkan data tersebut, yang langkah yang dilakukan adalah dengan menghapus outlier yang terdapat di dalam data ini. Jadi cara menghapus outlier di sini saya menggunakan cara SDR atau Studentized Delete Residual. Jadi untuk melakukan penghapusan outlier menggunakan SDR, saya membaginya menjadi dua model, yaitu yang model pertama itu ada variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y, dan model yang kedua itu ada variabel X1, X2, dan Y terhadap Z. Jadi untuk pengujian yang pertama kita bisa gunakan menu Analyze, dan kemudian pilih Regression, dan kemudian pilih Linear. Jadi karena model yang pertama kita menggunakan variabel X1, X2 terhadap Y, jadi yang dependennya kita masukkan variabel Y, yaitu earning management. Untuk variabel independennya kita pindahkan variabel X1 dan X2. Pindahkan ke sini, dan kemudian kita pilih statistik, dan kita centang preliminary diagnostic, dan kemudian centang building lesson. Setelah selesai, kita langsung continue, dan kemudian pilih yang kedua itu ada plots, dan kita pindahkan untuk variabel Y, kita pindahkan S-receipt ini ke variabel Y, dan Z-spread ini ke variabel X. Dan juga kita mencentang histogram dan normal probability plots, jadi bisa mengetahui data tersebut melalui diagram. Dan kemudian apabila sudah selesai bisa klik continue, dan pada menu save kita bisa centang studentized deleted pada residual ini, dan kemudian langsung continue. Setelah itu, apabila sudah selesai bisa klik OK, dan akan muncul beberapa tabel uji data. Itu ada model summary yang kita pakai itu adalah model summary dan coefficient. Jadi bisa dilihat dari hasil histogram ini dan plot ini, nama plot bahwa data belum menyebar secara normal. Bisa dilihat dari titik-titik ini masih berada jauh dari garis diagonal, dan scatter plot ini masih belum menyebar dengan luas, masih membentuk satu pola di sini. Jadi kita perlu menghapus outlier yang berada dalam data ini. Ini setelah melakukan analisis regression pada model 1, setelah kita centang studentized residualnya, ini akan muncul tabel seperti ini. Dan ini kita dikategorikan bahwa jika jumlah data itu lebih besar dari 120 dan data kemudian hapus data yang memiliki nilai lebih dari 1,96 atau kurang dari minus 1,96. Jadi di sini kita bisa gunakan search extending untuk melihat data yang lebih dari minus 1,96. Jadi bisa dilihat ini data yang lebih dari 1,96. Jadi ini langsung kita hapus dan kemudian kita coba search by descending untuk melihat data 1,9 di atas 1,96. Ini langsung kita hapus dan kita lakukan pengujian sekali lagi untuk memastikan bahwa data tersebut sudah normal atau belum. Jadi kita menggunakan menu yang sama kembali, Analyze, Regression, ke Linear. Dan ini masih tetap sama, langsung OK, karena yang tadi sudah disetting dan akan muncul lagi tampilan seperti yang tadi. Dan akan muncul lagi chart diagram seperti ini. Bisa dilihat dari perbandingan gambar sebelumnya, ini titik-titiknya masih berada jauh di garis diagonal. Itu sedangkan setelah dihapus, titik-titiknya mendekati garis diagonal dan untuk scatter plotnya sudah menyebar dengan luas. Kemudian untuk selanjutnya, kita melakukan pengujian pada model kedua. Model kedua itu kita menggunakan variabel X1, X2, dan Y terhadap variabel Z. Jadi kita akan tetap melakukan langkah yang sama. Yang pertama itu Analyze, kemudian Regression, kemudian pilih Linear. Dan akan muncul seperti ini. Dan kita reset aja. Dan kita pindahkan variabel dependent adalah variabel Z. Jadi karena variabel Z di sini kita memiliki 3 kemungkinan, jadi kita pisahkan pengujiannya secara parsial. Jadi yang pertama kita akan menggunakan raw dulu, kita pindahkan ke dependent, dan independennya kita menggunakan variabel X1, X2, dan Y. Kemudian kita pindahkan ke independent. Step yang tadi masih sama, menggunakan statistik tentang preliminary diagnostic, turbine action, dan kemudian continue. Stepnya kita tentang ini. Dan ini kita menggunakan sama seperti yang tadi, untuk Y-nya S-receipt, untuk Z-nya ini kemudian continue, kemudian step-nya kita tentang studentized deleted residual. Ini continue langsung OK. Dan bisa dilihat ini dari tabel plotnya, untuk titik-titiknya masih jauh, dan scatter plotnya masih belum menyebar normal. Jadi akan kita hapus dulu data yang 1,96. Ini data kita coba ke sini. 1,96 kita hapus. Dan kemudian kita coba melakukan pengujian lagi setelah dihapus. Dan OK, muncul lagi seperti ini. Data sudah agak masih menumpuk di scatter plotnya dan akan kita coba hapus lagi. 1,96. Delete dan coba kita uji lagi sekali. Ini langsung OK. Bisa dilihat ini data garis titik-titiknya sudah mendekati garis diagonal dan scatter plotnya juga sudah menyebar dengan luas. Jadi bisa dikategorikan bahwa data ini untuk variabel KWZ sudah normal. Jadi kita ganti ke variabel selanjutnya, yaitu sama linear, ini kita ganti ke EPS.
dan akan muncul lagi seperti ini. Garis titik-titiknya masih berada jauh di garis diagonal dan sekitarnya masih membentuk sebuah pola di menyebar dengan luas. Jadi kita perlu menghapus layer lagi. Minus 1,96. Kita hapus, kita coba lagi uji. Bisa dilihat lagi ini masih belum normal, kita coba lagi. Ini. Hapus, kita coba uji lagi. Ini sudah hampir mendekati dari yang sebelumnya. Dan selanjutnya kita coba ke variabel radius dulu. Ini ya, radiusnya kita ganti ke radian. Langsung oke. Kalau kita lihat ini masih jauh, jadi kita akan hapus dulu. 1,96. Ini coba uji lagi. Sudah hampir mendekati. Dan kita coba lagi. Bisa dilihat dari ini sudah mendekati garis diagonal dan ini sudah sekitarnya sudah menyebar dengan luas. Kemudian setelah data ini sudah normal, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah kita menghitung koefisien dalamnya. Jadi setelah ini kita menggunakan menu yang sama, analyze, kemudian pilih regression, dan kemudian pilih linear. Ini kita reset. Dan kemudian tetap kembali pada model yang pertama, kita memasukkan variabel y-nya dengan manajemen laba ke variabel dependen ini, dan independennya kita tetap menggunakan seperti model pertama. Langsung pindah ke sini, langsung oke. Dan akan muncul tabel seperti ini. Dan tabel yang kita gunakan di sini itu adalah tabel model summary dan coefficient. Jadi untuk melihatnya kita bisa lihat di tabel coefficient ini di nilai signifikan bahwa menunjukkan komisaris independen memiliki nilai signifikan 0,563 terhadap variabel manajemen laba. Berikutnya juga kepemilikan institusional memiliki nilai signifikan sebesar 0,412 terhadap manajemen laba. Dan seterusnya dengan kualitas audit dan CSR memiliki nilai signifikan 0,026 dan 0,406. Jadi bisa disimpulkan apabila nilainya lebih kecil dari 0,05 bisa dikategorikan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Jadi bisa kita lihat komisaris independen lebih besar dari 0,05 yang artinya itu tidak berpengaruh signifikan. Dan untuk sama dengan kepemilikan institusional lebih besar dari 0,05 jadi tidak berpengaruh signifikan. Dan untuk variabel kualitas audit dia berada di lebih kecil dari 0,05 jadi dikategorikan bahwa variabel kualitas audit memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Tapi berbeda dengan variabel X2, CSR ini memiliki nilai signifikan 0,406 yang diartikan bahwa lebih besar dari 0,05 yaitu tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Dan kemudian untuk tabel model summary ini itu kita bisa lihat dari besar nilai R-square-nya adalah sebesar 0,013. Jadi bisa disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap dia adalah sebesar 1,3% dan sementara sisanya 98,7 itu merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Dan setelah ini kita akan bentuk diagram jalur model pertama yaitu X1 dan X2 terhadap dia dan bisa dilihat di laporan project saya. Dan kita akan lanjut untuk regression yang model kedua yaitu kita akan gunakan secara parsial karena financial performance-nya memiliki 3 pengukuran. Itu sama pakai menu analyze, regression, dan kemudian linear. Dan kita reset dulu, kita pilih untuk ROA di bagian dependen dan X1, X2 dan Y kita pindahkan ke variabel independen ini. Dan kemudian langsung oke. Dan muncul tabel yang sama seperti yang sebelumnya dan tetap tabel yang kita gunakan tetap tabel model summary dan coefficient. Dan cara bacanya juga sama, bisa dilihat dari nilai signifikan dari tabel coefficient ini bahwa komisaris independen memiliki nilai 0,502 yaitu lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak berpengaruh, dan kepemilikan institusional juga lebih besar dari 0,05 dan kualitas audit di bawah 0,05, jadi bisa disimpulkan berpengaruh signifikan terhadap bawah. Dan untuk CSR juga lebih besar dari 0,05 dan untuk manajemen laba terhadap ROA juga lebih besar dari 0,05. Dan kemudian kita sama melihat tabel model summary yaitu nilai R-square-nya adalah 0,052. Jadi bisa diartikan di sini bahwa nilai R-square-nya adalah 5,2%, yaitu memberikan kesimpulan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh X1, X2 dan Y terhadap variabel Z ROA itu adalah sebesar 5,2%, sementara sisanya merupakan kontribusi dari variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Dan untuk diagram jalur model 2 untuk ROA bisa dilihat dari laporan saya. Dan kita akan melakukan analisis selanjutnya, itu kita menggantikan variabel ROA ke EPS. Cara bacanya juga tetap sama, melihat nilai signifikan komisaris independen lebih besar dari 0,05 dan kepemilikan institusional dan kualitas audit dan CSR lebih kecil dari 0,05. Jadi bisa disimpulkan bahwa kepemilikan institusional, kualitas audit, dan variabel X2 CSR berpengaruh signifikan terhadap EPS, sedangkan kepemilikan independen dan manajemen laba itu lebih besar dari 0,05, jadi tidak berpengaruh signifikan terhadap EPS. Dan untuk model summary-nya, nilai R-square-nya adalah 9,3%. Jadi 9,3% itu merupakan kontribusi dari pengaruh X1, X2 dan Y terhadap ZPPS, dan sisanya merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain. Untuk model diagram jalur model 2 EPS bisa dilihat dari project saya. Dan untuk selanjutnya kita ganti variabel EPS ke variabel Tobin Scheme. Kemudian klik OK, cara bacanya juga sama. Bisa kita lihat dari signifikan ini bahwa
Untuk komisaris independen, kepemilikan institusional, dan CSR itu lebih besar dari 0,05, jadi bisa disimpulkan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap audit fee. Sedangkan untuk kualitas audit dan manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap audit fee karena nilainya lebih besar lebih kecil dari 0,05. Jadi untuk R-square-nya itu 6%. 6% yang dimaksud di sini itu sama seperti yang sebelumnya, merupakan hasil kontribusi dari pengaruh X1 X2 dan Z terhadap Z-nya audit fee. Dan sementara sisanya itu 94% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Dan untuk model, jadi untuk langkah selanjutnya kita bisa lihat dari diagram jalur model pertama seperti ini tampilannya. Dan ini pengaruh nilai beta dari X1 ke Y dan X2 ke Y ini nilainya. Untuk mendapatkan nilai error ini kita bisa menggunakan akar dari 1 kurang nilai R square yang tadi, kita mendapatkan hasil ini. Dan untuk model yang kedua itu kita bisa lihat dari diagram ini yang tadi, dan ini bisa kita hitung dengan pengaruh tidak langsungnya. Kita bisa hitung dengan nilai minus 0,037 dikali dengan 0,03 akan mendapatkan hasil, dan kemudian ditambahkan dengan nilai pengaruh langsung. Dan ini dikali dengan ini merupakan nilai pengaruh tidak langsung. Dan ini X1 ke Z 0,016 ini merupakan nilai komisaris independen terhadap Z. Berikut juga dengan model yang kedua sama, yaitu komisaris independen memiliki nilai beta minus 0,037 terhadap manajemen laba, dan manajemen laba memiliki nilai beta 0,130 terhadap Z IPS. Jadi untuk mengetahui nilai pengaruh tidak langsungnya bisa kita gunakan minus 0,037 dikali dengan 0,13. Itu merupakan nilai pengaruh tidak langsung, dan nilai pengaruh langsungnya bisa kita lihat ini untuk komisaris independen, ini komisaris kepemilikan institusional, dan ini kualitas audit. Dan yang ini juga bisa minus 0,09 dikali dengan 0,13 merupakan komisaris kepemilikan institusional. Dan breakdown selanjutnya seperti itu. Dan untuk model yang terakhir itu ada total skill sama, untuk nilai pengaruh tidak langsungnya kita nilai ini dikali dengan ini, dan kemudian mendapatkan nilai pengaruh tidak langsung, dan ini merupakan nilai pengaruh langsung. Sekian hasil analisis data saya, dan untuk lebih lengkapnya, lebih rincinya ada di laporan saya, laporan proyek saya. Dan sekian, terima kasih.